Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 92. Cerita dimulai setelah kepergian Hajin dan juga para Mozan. Terlihat seseorang berjubah hitam langsung memasuki kuil Mara, tepat di mana ditemukannya ratusan belati. Kemudian ia pun langsung memperhatikan di sekitarnya untuk memastikan kalau tempat itu dalam situasi yang aman. Namun tiba-tiba saja ia pun merasakan bekas kehadiran orang lain yang lebih dulu memasuki tempat itu. Lalu ia pun memerintahkan kepada anggotanya untuk melaporkan masalah itu kepada master mereka. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang dikenal sebagai Pavilion Kabut Ungu. Di pagi itu, semua orang yang berada di sana langsung menyiapkan berbagai macam bahan makanan yang akan dipersiapkan kepada para tamu. Dan di dalam sana, terlihat sang pemilik begitu bersemangat setelah melihat ada begitu banyak sayuran segar dan juga daging-daging yang masih baru. Tepat di belakangnya, seseorang berkata, "Yang aku dengar, Pavilion Kabut Ungu harus menanggung beberapa kesulitan karena apa yang terjadi belakangan ini kepada kultus kita. Jadi, aku memilih bahan-bahan yang paling segar dan juga istimewa ke tempat ini. Aku berharap kalau ini akan bisa membuatmu merasa nyaman." Terlihat sang pemilik langsung tertawa, lalu ia berkata, "Aku sangat berterima kasih kepadamu. Siapa yang menyangka kalau kalian akan bekerja dengan sangat keras untuk memastikan kualitas pasukan kedai minuman kami. Bolehkah aku bertanya siapa namamu yang sebenarnya?" Di saat itu sang pemilik begitu senang karena dia telah mendapatkan berbagai macam pasokan makanan yang sangat segar yang bahkan jauh lebih baik daripada kedai-kedai yang lainnya. Sambil tersenyum, orang itu berkata, "Namaku adalah Mokbi dan aku adalah seorang kepala unit untuk pengolahan biji-bijian yang berada di luar kultus." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menyipitkan kedua matanya yang seakan-akan kalau dia telah merencanakan sesuatu yang dimulai dari Pavilion Kabut Ungu. Cerita kembali berpindah. Di waktu yang bersamaan, ini adalah hari di mana putra kedua akan dieksekusi untuk menebus semua dosa yang ia perbuat selama ini. Di saat itu, ia akan dieksekusi tepat di hadapan semua orang yang berada di dalam kultus demonik. Kemudian, Gogu langsung membacakan sebuah surat keputusan eksekusi. Ia berkata, "Putra kedua, meskipun dia merupakan muridnya sang raja kultus demonik, akan tetapi dia telah melakukan sebuah dosa yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dia telah mempelajari sebuah teknik yang sangat terlarang dan juga melakukan kejahatan besar yang memicu pemberontakan. Kejahatan yang semacam itu akan menerima sebuah ganjaran eksekusi, yaitu dengan dimutilasi. Akan tetapi dengan mengingat bagaimana pengabdiannya kepada kultus dan juga statusnya sebagai salah satu dari muridnya sang raja, maka hukuman yang akan diberikan adalah memenggal kepalanya." Setelah membacakan surat itu, ia pun melemparkan pandangannya ke arah sekelilingnya. Kesombongan telah terpancar di wajah semua orang yang berkumpul di tempat itu. Di saat itu, yang ia lihat ada berbagai macam emosi yang terpancar di wajah mereka, yaitu amarah, simpati, kegembiraan, kesedihan, dan juga sebagainya. Dan di saat yang bersamaan, terlihat putra kedua hanya bisa menundukkan kepalanya dengan tatapan mata yang begitu kosong. Siapapun yang melihatnya pastinya akan menyadari kalau dia telah menyerah dengan kehidupannya. Kemudian Gogu langsung memerintahkan kepada algojonya untuk memulai eksekusinya. Di saat itu juga diketahui kalau sebuah pedang yang digunakan untuk memotong kepala putra kedua bernama Chamakson, dan itu adalah sebuah pedang yang dikatakan dapat memotong tubuh dan juga dosanya seseorang. Bahkan dengan menggunakan pedang itu, maka kultus demonik telah melindungi kehormatan mereka meskipun mereka adalah seorang penjahat. Namun setelah kematian putra kedua, sebuah rumor yang sangat mengejutkan langsung menyebar ke dalam kultus dengan begitu cepat. Oleh sebab itu, salah satu dari para penjaga langsung berlari mengunjungi kediaman Yoseong, sang jenderal strategi, untuk menyampaikan rumor itu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, ia berkata, "Saat ini kita telah mendapatkan sebuah laporan yang sangat genting. Sebuah rumor mengatakan bahwa sang pemimpin aula hukum pidana adalah murid pertama sang raja demonik. Bahkan dia adalah pewaris utama kultus ini yang sebenarnya." Mendengar itu, Yoseong bergumam, sepertinya tuan muda ketiga telah memulai pergerakannya. Gogu, dia adalah sang pemimpin aula hukum pidana. Bahkan hanya dengan namanya saja, sebagian di antara para pemuja kultus demonik akan merasa ketakutan.
Lalu Yao Seong berkata, kita harus memberitahu kepada semua organisasi di dalam kultus demonik bahwa yang mengetahui kebenarannya adalah sang raja. Katakan kepada mereka kalau hanya sang raja yang mengetahui mengapa sang pemimpin aula hukum pidana telah menyandang jabatannya dan berhenti menjadi sang pewaris. Tidak peduli bagaimana masa lalunya, akan tetapi saat ini dia tidak bisa lagi dipandang sebagai sang pewaris selanjutnya. Jadi aku meminta kepada mereka untuk fokus kepada tugas mereka masing-masing dan juga tidak merasa goyah dengan sebuah rumor yang seperti itu. Namun tepat di dalam sebuah restoran, terdengar salah satu dari para pengunjung berkata, siapa yang menyangka kalau sang pemimpin aula hukum pidana yang sangat menyeramkan itu ternyata dia adalah murid pertama sang raja demonik. Hal ini sangatlah mengejutkan karena semua orang berasumsi kalau tuan muda ketiga yang akan menjadi sang pewaris selanjutnya. Jika sang pemimpin aula hukum pidana dan juga tuan muda ketiga melakukan pertarungan untuk merebutkan tahta sang pewaris, maka ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat mengerikan. Meskipun Yao Seong sudah memberikan sebuah perintah untuk mengabaikan rumor itu, akan tetapi rumor itu sama sekali tidak bisa diredakan dengan begitu mudah. Dan juga meskipun tidak ada yang mengetahui dari mana asalnya rumor itu, tetapi dia telah memberikan sebuah dampak yang sangat besar untuk diabaikan. Bahkan rasa gelisah di antara para warga langsung menyebar begitu saja. Hal itu disebabkan karena mereka begitu takut jika pertarungan para pewaris akan terjadi sekali lagi. Jika hal itu benar-benar akan terjadi, maka kultus demonik akan mengalami kekacauan yang sangat mengerikan. Namun rumor itu akan terdengar begitu manis bagi mereka yang berencana di balik layar. Oleh sebab itu tidak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk memulai pergerakannya, dan itu sama seperti yang diharapkan. Cerita berpindah pada markas utama aula hukum pidana. Ketika hari sudah semakin malam, terlihat Gogu sedang menuliskan sesuatu di atas meja kerjanya. Di saat itu, ia hanya menyalakan sebuah lilin untuk menerangi ruangannya yang begitu gelap. Namun tiba-tiba saja ia pun merasakan hawa kehadiran orang lain yang menyelinap di antara kegelapan. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Gogu bergumam. Dia telah menggunakan teknik bersembunyi tingkat tinggi untuk menghilangkan kehadirannya. Lalu Gogu bertanya siapa sebenarnya orang itu. Seketika itu juga orang itu langsung menampakkan kehadirannya di dalam kegelapan. Lalu ia berkata, sudah aku duga kalau sang pemimpin aula hukum pidana adalah seseorang yang sangat hebat. Bahkan indera yang kau miliki jauh lebih hebat daripada Jin Guayong. Apakah kau tahu kalau Jin Guayong begitu lama untuk bisa menyadari kehadiranku? Bahkan putra kedua sama sekali tidak bisa merasakannya, terkecuali aku berbicara terlebih dahulu kepadanya. Tetapi kau adalah orang yang sangat berbeda karena kau adalah orang pertama yang bisa melihat teknik tersembunyiku dengan secepat itu. Terlihat Gogu sangatlah terkejut ketika menyadari siapa sebenarnya orang itu. Gogu bergumam, ternyata dia adalah pelayannya tuan muda keempat yang bernama Shinwei. Dulunya dia adalah seorang tabib yang melayani tuan muda keempat. Namun setelah pertarungan tuan muda ketiga melawan tuan muda keempat, ia pun langsung ditangkap oleh pasukan berserker demonik yang dipimpin oleh Hong Reon. Tetapi bagaimana mungkin seseorang yang memiliki seni bela diri selemah itu bisa memasuki tempat ini tanpa diketahui oleh siapapun? Aku sama sekali tidak tahu trik apa yang ia gunakan, tetapi dia bukanlah orang yang sama seperti yang sebelumnya. Gogu berkata, bukankah kau telah diturunkan ke dalam sebuah unit pengolahan biji-bijian yang berada di luar kultus? Kau dikirim ke tempat itu setelah dipenjara selama 2 bulan karena perbuatanmu bersama tuan muda keempat. Dan sekarang kau begitu berani menggunakan teknik tersembunyi untuk memasuki ruangan sang pemimpin aula hukum pidana. Jadi katakan kepadaku apa sebenarnya yang kau rencanakan. Dengan santainya Shinwei berkata, kau tidak perlu khawatir dengan kehadiranku. Aku sama sekali tidak bodoh untuk memulai pertarungan dengan seseorang yang sudah mencapai alam transenden. Aku datang ke tempat ini karena aku telah mendengar sebuah rumor yang sangat menarik. Jadi aku hanya ingin memastikannya secara langsung apakah rumor itu memanglah benar ataukah tidak. Setelah mendengar Gogu yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak paham dengan apa yang ia katakan, Shinwei kembali berkata, yang aku dengar kau adalah murid pertama sang raja demonik dan juga pewaris utama kultus ini. Katakan kepadaku, apakah kau sama sekali tidak tertarik untuk merebut tahta itu ke dalam genggamanmu? Sontak Gogu sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Shinwei telah mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya. Shinwei berkata,
Aku tidak tahu apa alasanmu menjadi sang pemimpin aula hukum pidana seperti ini. Tetapi aku sangat yakin kalau ambisi yang kau pendam selama ini sama sekali tidak menghilang sepenuhnya. Gogu bergumam. Ketika dia mengatakan itu, aku pun merasakan ada sesuatu yang menusuk ke dalam hatiku. Aku tahu kalau aku berambisi, bahkan ambisi yang belum terpenuhi ini masih membekas di hatiku. Shinwei kembali berkata, dengarkan aku baik-baik, jika ambisi itu benar-benar masih ada, apakah kau tidak berniat untuk bekerja sama kepadaku? Dulunya kau adalah murid pertama sang raja demonik dan bahkan merupakan sang pewaris yang sebenarnya. Tetapi apakah hal ini sama sekali tidak memalukan apabila kau menyerahkan tahta itu kepada orang lain yang bahkan jauh lebih lemah daripada dirimu? Mendengar itu, Gogu berpikir, meskipun dia mencoba untuk menggodaku, akan tetapi aku tidak akan merasa goyah. Sebuah ambisi yang tidak pernah kulepaskan terkadang mencekikku dengan begitu kuat. Namun aku memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, dan itu adalah harga diriku sebagai seorang demon. Lalu Gogu berkata, ternyata kau adalah orang yang sudah mengendalikan putra pertama dan juga putra kedua. Kau mendukung mereka berdua dari bayang-bayang dalam upaya untuk menjatuhkan tuan muda ketiga. Jadi katakan kepadaku di mana kau menggunakan semua belati itu. Apakah kau menggunakannya untuk teknik seni bela dirimu? Sontak Shinwei sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Gogu sudah mengetahui segalanya. Lalu ia berkata, bagaimana mungkin kau bisa mengetahui sampai sebanyak itu? Apakah putra kedua telah mengakui semuanya sebelum kematiannya? Tetapi jika dipikir lagi, dia bukanlah murid terbaik di antara kalian semua. Ketika mendengar Gogu yang memaksanya untuk menjawab pertanyaannya, Shinwei kembali berkata, jika waktunya sudah tiba, maka kau akan mengetahui dengan sendirinya. Tetapi seperti yang aku katakan sebelumnya, yang terpenting bukanlah identitasku ataupun senjataku. Namun yang paling penting adalah sesuatu yang berada di dalam hatimu. Jika dibandingkan dengan putra pertama dan juga putra kedua, maka kau adalah orang yang sangat berbeda dari mereka. Saat ini kau adalah sang pemimpin aula hukum pidana yang paling ditakuti di antara para warrior kultus demonik. Bahkan kau adalah murid pertama sang raja demonik. Jadi apakah menurutmu akan masuk akal apabila tuan muda ketiga yang akan menjadi sang pewaris selanjutnya? Aku yakin kau sangat paham kalau dia adalah orang yang sama sekali tidak bisa diprediksi dan juga berbahaya. Dengarkan aku baik-baik, kau adalah seniman bela diri kultus demonik yang jauh lebih baik daripada siapapun di dalam kultus ini. Dan aku sangat percaya kalau kau adalah kandidat terbaik untuk menjadi sang pewaris selanjutnya, yang bahkan jauh lebih pantas daripada tuan muda ketiga. Gogu berkata, itu adalah pernyataan yang sangat aneh. Kau mengatakan yang seolah-olah kalau aku akan bisa mendapatkan kekuasaan apabila aku mau mengikuti permainanmu. Shinwei kembali berkata, jika kau mau mendengarkan perkataanku, maka kami akan bisa menyingkirkan para kandidat untuk membuatmu menjadi sang pewaris satu-satunya. Aku yakin kalau sang raja sangat serius dengan perkataannya ketika dia ingin memilih seorang pewaris. Jadi sudah pasti kalau dia akan langsung memilihmu sebagai sang pewaris selanjutnya. Mendengar itu, Gogu bergumam. Dia tidak sengaja mengatakan kalimat kami, dan itu artinya kalau dia tidak bergerak hanya seorang diri. Kemudian Gogu berkata, kau sama sekali tidak mengetahui apapun tentang sang raja. Asal kau tahu dia bukanlah seseorang yang seperti itu. Shinwei berkata, bahkan jika memang seperti itu, akan tetapi hal ini masih pantas untuk dicoba. Seharusnya kau juga tahu berjuang untuk mencapai posisi puncak bukanlah sesuatu yang memalukan. Jadi apalagi yang kau pikirkan jika ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus? Dengan nada yang begitu dingin, Gogu berkata, aku rasa itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dikatakan oleh seorang pengecut yang bersembunyi dan juga merencanakan sesuatu di balik layar. Terlihat Shinwei langsung menyipitkan kedua matanya karena ia menyadari kalau Gogu begitu sulit untuk ia tangani. Lalu ia berkata, apakah kau yakin kalau kau tidak akan menyesali dengan apa yang kau katakan? Tanpa pikir panjang, Gogu langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk bertarung melawan Shinwei. Kemudian Gogu berkata, dengarkan aku baik-baik, yang akan menyesali di tempat ini adalah dirimu. Seorang sampah yang berasal dari unit pengolahan biji-bijian telah menyusup ke dalam ruangan pribadi sang pemimpin aula hukum pidana, dan itu adalah kejahatan yang sangat besar.
Kau mengatakan kata kami, jadi siapa sebenarnya seseorang yang sudah merancang sebuah rencana di belakangmu? Di saat itu, Gogu langsung memancarkan energi demoniknya dengan begitu kuat dan bersiap untuk memulai pertarungan. Sambil mengibaskan tangan kanannya, Shinwei berkata, sepertinya aku telah mendekati orang yang salah. Awalnya aku berpikir kalau kau adalah kandidat yang paling potensial di antara ketiganya. Namun ternyata kau hanyalah seorang sampah yang membuang kesempatan terbaik ini. Seketika itu juga tubuhnya langsung memudar begitu saja bagaikan tertiup angin. Di saat itu Shinwei berpikir kalau dia harus pergi meninggalkan tempat itu karena Gogu bukanlah seorang lawan yang akan mudah untuk ia kalahkan. Benar saja, hanya dalam hitungan detik tubuhnya langsung berpindah pada halaman utama Aula Hukum Pidana. Ia berpikir kalau melarikan diri adalah sebuah pilihan yang paling baik karena Gogu adalah seorang seniman bela diri yang berada di ranah transenden. Dengan wajah yang begitu gugup, ia bergumam, dasar sialan, tampaknya dia mengetahui jauh lebih banyak daripada yang aku kira. Jadi mulai dari sekarang kami akan bertindak dengan hati-hati untuk menghindari sebuah resiko yang sangat berbahaya. Namun tiba-tiba saja sebuah tinjuan yang begitu kuat langsung mendarat di wajahnya dengan begitu telak sehingga ia sama sekali tidak mampu untuk menahannya. Bahkan saking kuatnya tinjuan itu sampai-sampai ia pun langsung terpelanting ke belakang dengan jarak yang sangat jauh. Di saat itu yang ia rasakan kalau hidungnya telah patah dan juga tulang rahangnya telah tergeser sehingga membuatnya menjadi begitu pusing. Sambil menahan rasa sakitnya dan mencoba untuk tersadar, ia bergumam, siapa sebenarnya bajingan ini? Aku bahkan sama sekali tidak bisa bergerak lagi karena dia telah memancarkan aura demonik yang bahkan jauh lebih kuat daripada sang pemimpin Aula Hukum Pidana. Dengan tatapan mata yang sangat tajam bagaikan seorang iblis sambil tertawa, Hajin berkata, dasar tikus sialan, aku rasa sudah sangat lama kita berdua tidak bertemu seperti ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.